agak abstrak memang, tapi ya harus kita lalui karena ini banyak dipakai nanti ya di dalam perkuliahan ya. Kalau kita pelajari berbagai macam ya, misalnya mekanika, kemudian mekanika kuantum apalagi ya, kemudian mungkin teori untai listrik juga berlaku di sini ya. Oke, nah tadi sudah saya sebutkan definisi dari ruang vektor ya. Jadi sekarang akan yang penting ya. Jadi kalau disodorkan sebuah himpunan dan apakah di dalam himpunan itu akan bisa dikonstruksi struktur ruang vektor, maka pertanyaan yang pertama harus ditanyakan adalah apakah di dalam himpunan itu ada konsep penjumlahan antar anggotanya. Artinya bahwa ada dua anggota lalu bisa dijumlahkan. Kemudian apakah hasil penjumlahan itu ada di dalam himpunan itu kembali, tidak keluar dari himpunan. Yang kedua, apakah di dalam himpunan itu ada perkalian dengan skalar, baik real maupun kompleks. Ya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah hasil perkalian dengan skalar itu ya, menghasilkan anggota lain di dalam himpunan yang kita bicarakan itu. Oke, nah kalau ini kemudian sudah dipenuhi dua hal ini, maka kemudian pertanyaan berikutnya ya tadi membuktikan 8 aksioma yang lain ya, 8 aksioma yang lain. Maksud saya aksioma 1 2 itu penting ya. Kemudian setelah itu dibuktikan bahwa penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu memenuhi 8 aksioma yang lain. Terutama adalah kemudian mengidentifikasi adanya vektor 0 ya, kemudian mengidentifikasi adanya bahwa untuk setiap vektor di anggota himpunan itu memiliki lawan ya, sesuatu yang kalau dijumlahkan dengan anggota himpunan itu sama dengan vektor 0 ya. Nah, saya akan sebutkan mungkin beberapa contoh lagi ya. Atau sebelum beberapa contoh lagi, mungkin saya akan beberapa hal di situ yang perlu sifat yang perlu mungkin kita pahami, sifat-sifat di ruang vektor ya, ruang vektor. Jadi yang pertama sifat-sifat ruang vektor apa ya? Jadi yang pertama, jadi kalau saya mempunyai V dan itu saya tambah dengan V1 ya, itu ternyata sama dengan V ditambah dengan V2 ya. Jadi kalau ada W1 dan W2 sedemikian rupa sehingga ungkapan ini berlaku untuk sembarang V ya, maka kesimpulannya adalah bahwa V itu sama dengan W1 sama dengan W2 gitu. Buktinya menyusul di sini ya, buktinya di sini. Nah, untuk membuktikan ungkapan ini, jadi mungkin ada yang mengatakan gitu aja kok dibuktikan, gitu aja kok ditanyakan ya. Enggak, karena kita ini sesuatu yang tidak kita tuliskan sebagai aksioma gitu ya. Jadi ungkapan ini, sifat ini sesuatu yang tidak kita pilih sebagai aksioma. Jadi kalau dilihat dari aksioma 1 sampai 10 tidak ada ini. Maka ini harus dibuktikan dari aksioma 1 sampai 10 itu. Jadi saya hanya melatih, kita hanya berlatih bagaimana kita berpikir secara matematis aksiomatik gitu ya. Jadi segala kesimpulan harus diambil kesimpulannya itu dari landasan yang ada di aksioma, lalu diambil inferensi dari sana ya. Oke. Jadi mungkin ada yang mengatakan dulu pertama kali saya mempelajari ini pun juga menganggap gitu aja kok dibuktikan. Ternyata memang kita harus berpikir aksiomatik, artinya segala sesuatu yang kita ambil tidak ada di dalam aksioma itu harus kita buktikan gitu, bahwa itu berlaku. Good. Nah, bagaimana membuktikan ini? Nah, kalau kita lihat aksioma nomor berapa tadi? Aksioma nomor 6 ya. Aksioma nomor 6. Jadi bahwa untuk setiap V ya, untuk setiap V anggota V besar ada minus V ya, ada minus V. Ada minus V anggota V besar
dengan sifat apa? V minus V ditambah V itu sama dengan vektor 0 gitu. Nah, maka kalau kedua ruas itu saya tambahkan dari kiri dengan minus V, ya dari sini ya, ditambah dengan V ditambah V1 akan sama dengan minus V ditambah dengan V ditambah V2 gitu ya. Nah, sifat berikutnya adalah sifat asosiatif. Jadi sifat nomor 3 asosiatif ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa minus V ditambah V ya, itu lalu ditambah dengan V1 itu sama dengan minus V ditambah dengan V lalu ditambah dengan V2. Sifat asosiatif kita terapkan. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ini theta ya, ditambah dengan V1 sama dengan theta ditambah V2. Nah, dari sifat theta tadi dilihat di aksioma bisa saja, maka ini akan sama dengan menghasilkan kesimpulan bahwa V1 sama dengan V2. Jadi lihat, langkah-langkah yang saya lakukan ini semuanya berdasar pada aksioma yang ada. Oke, tidak sembarangan mengambil kesimpulan. Ya, itu sifat yang pertama. Ya, sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Misalnya ya, 0 dikalikan V sama dengan vektor 0. Ya, 0 agak silau. Gimana itu? Ya ini ya, ini. Ya, agak silau ya. Oke, ini sebaiknya saya tulis agak ke bawah ya. Ini sifat yang kedua ya, bahwa 0 dikalikan dengan V itu vektor 0 ya, kelihatan ya, ya. 0 dikalikan V sama dengan vektor 0. Nah, nanti bisa jadi ada yang juga mengatakan itu aja kok harus dibuktikan, begitu aja kok dibuktikan. Enggak, karena kita berpikir aksiomatik. Jadi segala hal yang tidak ada di aksioma itu harus dibuktikan sifat itu berlaku dari aksioma yang ada. Oke. Nah, makanya aksioma itu harus lengkap tetapi minimum gitu. Ya, lengkap tapi minimum, ya. Good. Nah, bagaimana buktikan ini? Ini berangkat dari ini. Jadi V sama dengan V itu jelas. Ini a priori ya, V sama dengan V. Oke. Nah, kemudian dari sifat nomor 10 bahwa 1 kali V sama dengan V. Ya, jadi ini V itu mestinya sama dengan 1 dikalikan V. Ya. Nah, begini. Good. Nah, 1 sendiri, ya ini kali ini juga a priori ya, jadi sifat dari bilangan real, bahwa 1 itu akan sama dengan apa? 0 ditambah dengan 1 ya, dikalikan V sama dengan V. Oke. Good. Nah, dari sifat nomor berapa? Distribusi ya, terhadap pada vektornya. Maka ini jadi ini 0 dikalikan dengan V itu nggak usah pakai titik ya, ditambah dengan 1 dikalikan V itu sama dengan V besar. Nah, kembali 1 kali V itu tentu sama dengan V, jadi 0 V ya ditambah dengan berapa ini V itu sama dengan V gitu. Oke. Nah, kemudian kedua ruas ya itu saya sebenarnya bisa dengan jalan itu tadi, tapi bisa dengan jalan yang lainnya. Kedua ruas saya tambah dengan minus V, jadi 0 V ditambah dengan V ditambah dengan minus V. Ya, itu akan sama dengan V ditambah dengan minus V begitu. Oke, nah ini 0 V ditambah dengan ini dijumlahkan dengan ini. Jadi ini harusnya kan dikurung gini ya. Oke, ini ya, oke. Nah, ini dengan sifat asosiatif tadi, kita dapatkan 0V ya ditambah dengan ini V ditambah minus V, itu hasilnya theta ya, dan ini ruas kanan hasilnya theta. Apapun vektornya kalau ditambah dengan theta hasilnya vektor itu ya, 0 dikalikan V
sama dengan theta. Nah, ini sifat. Ya, jadi kita buktikan semuanya murni dari aksioma itu. Ya. Kemudian berikutnya. Ya, ini nomor 3, ya, nomor 3. Nomor 3 adalah misalnya minus 1 dikalikan dengan V sama dengan lawan V. Dari mana didapatkan? Itu didapatkan dari sini. Jadi 0, jadi ketahui bahwa 0 dikalikan V itu sama dengan theta. Ya. Sehingga 0 itu dalam bilangan real sudah jelas ya, bahwa 0 itu sama dengan min 1 ditambah 1 gitu. Ya. Oke, semacam itu ya. Nah, terus ini ke sini ya. Min 1 ditambah 1 itu 0 ya. Oke. Nah, dengan sifat distributif tadi terhadap pada vektornya, maka ini sama dengan min 1 dikalikan V ditambah dengan 1 dikalikan V, dan itu ternyata sama dengan theta. Ya. Sama dengan theta. Oke. Nah, 1 dikalikan V sama dengan V. Jadi min 1 ya dikalikan dengan V itu sama ditambah dengan V itu sama dengan theta. Nah, seperti tadi kedua ruas kemudian ditambahkan dengan minus V. Hasilnya apa? Minus V, V ditambah minus V sama dengan theta. Jadi minus 1 dikalikan V ditambah dengan theta sama dengan ruas kanan ditambah minus V, hasilnya minus V. Jadi minus 1 dikalikan V sama dengan minus V. Nah, itu contoh ya. Jadi bagaimana kita mengambil kesimpulan ya berdasarkan aksioma itu. Kenapa harus diambil kesimpulan, harus diambil buktinya, dibuktikan karena ini tidak ada di dalam aksioma. Ya, jadi berangkat dari aksioma itu, lalu kemudian kita inference ya, lakukan inferensi, pembuktian, pengambilan, penarikan kesimpulan ya. Oke. Berikutnya yang keempat ya, keempat. Ya. Apa itu yang keempat? Bahwa sembarang vektor, sembarang skalar, kalau dikalikan dengan vektor 0, itu hasilnya adalah vektor 0. Ya. Sembarang vektor kalau dikalikan dengan vektor 0, hasilnya vektor 0. Ya. Kita buktikan aja bahwa alfa theta ditambah dengan suatu vektor ya. Hasilnya apa ini? Alfa theta dikalikan suatu vektor ya. Nah, tentu saja ini akan sama dengan alfa theta ditambah dengan vektor ini V itu ya, ini kan sama dengan 1 dikalikan V. 1 itu saya pilih alfa. Ini sebarang alfa ya, sebarang alfa. Kecuali alfa sama dengan 0. Kalau alfa sama dengan 0 sudah pasti ya. Kalau alfa sama dengan 0 sudah terbukti sana. 0 dikalikan sebarang vektor, hasilnya vektor 0, itu sudah terbukti. Nah, kalau alfa tidak sama dengan 0 ya, jika alfa tidak sama dengan 0, maka berlaku ini. Jadi alfa theta ditambah V sama dengan alfa theta ditambah ini bisa diganti ini. Kenapa? Karena V itu sama dengan 1 dikalikan V ya, dikalikan V. Ya. Nah, kemudian kedua ruas ya, jadi seper V ya, seper V itu bisa alfa itu bisa dikeluarkan. Jadi ini sama dengan alfa dikalikan dengan theta ditambah dengan apa? Alfa dikalikan theta ya, ditambah dengan seper alfa dikalikan V. Gitu. Seper alfa dikalikan V. Ya. Nah, lihat di sini bahwa ini akan sama dengan seper alfa dikalikan V ditambah dengan theta, hasilnya apa? Sembarang vektor kalau ditambahkan dengan vektor 0, ya sembarang vektor itu. Jadi ini alfa dikalikan dengan seper alfa dikalikan V. Nah, dengan sifat jadi perkalian ya. Jadi alfa beta dikalikan dengan V ya sama dengan alfa dikalikan dengan V yang sebelumnya dikalikan dengan beta. Jadi ini bisa dikalikan.
ya, alfa dibagi dengan alfa dikalikan V, ini sama dengan V. Nah, lihat. Jadi alfa theta ditambah dengan V, hasilnya V. Nah, dari sini kemudian kedua ruas ditambah dengan minus minus V, hasil ya adalah bahwa ya. Jadi kalau kedua ruas ditambah minus V, jadi alfa theta ditambah dengan V, lalu ini saya tambah dengan minus V, ya, di ruas kanan adalah V ditambah dengan minus V, ya ini asosiatif ya, sehingga ini hasilnya adalah alfa theta ditambah dengan theta sama dengan theta. Jadi alfa theta sama dengan theta. Nah gitu ya, sembarang skalar ya kalau kemudian dikalikan dengan vektor 0, hasilnya adalah vektor 0 ya. Jadi dibuktikan semuanya berdasarkan aksioma yang sudah kita sepakati tadi sebagai ruang vektor. Oke, sampai di sini ya saya rasa berwaspat. Ini sebenarnya masih ada banyak sifat yang lain ya. Jadi mungkin nanti diperlukan kalau ya. Berikutnya ya saya ambil contoh sekarang. Contoh penting ya, contoh penting ruang vektor. Jadi yang pertama ya saya tuliskan R pangkat N. Apa itu R pangkat N? R pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan semua urutan ya atau barisan N buah bilangan real. Jadi saya tulis X1, X2, X3 dan seterusnya ya sampai dengan Xn gitu. Dengan masing-masing X itu adalah ya masing-masing XI ya itu adalah ini saya pakai X alpha saja ya, X alpha, XI enggak apa ya, XI. Indeks I itu dari 1 sampai dengan N untuk tema kita ini ya. Anggota R. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan N buah bilangan real. Ya, gitu. Himpunan yang beranggotakan semua N buah bilangan real. Ya, tadi saya katakan, apakah kita bisa mengambil atau menemukan penjumlahan di sini untuk menjadikan R pangkat N itu merupakan suatu ruang vektor? Ya, ada. Jadi di dalam hal ini misalnya juga perkalian dengan skalar. Jadi yang pertama, kalau saya mempunyai X1 sampai dengan Xn, saya tulis begini ya, anggota R pangkat N, lalu ada X1 aksen, X2 aksen, sampai dengan Xn aksen, ini juga anggota R pangkat N. Saya pilih penjumlahan semacam ini. Saya pilih cara penjumlahan semacam ini. Ini saya definisikan, hasilnya adalah ini, masing-masing yang seletak ini, ya, itu saya jumlahkan. Jadi X1 saya jumlahkan dengan X1 aksen, lalu X2 saya jumlahkan dengan X2 aksen, terus sampai dengan Xn itu saya jumlahkan dengan Xn aksen gitu. Ini cara penjumlahannya yang pertama. Yang kedua, bagaimana perkalian dengan skalar. Jadi kalau saya punya X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn ya, gitu. Anggota R pangkat N gitu. Maka ini kalau saya kalikan dengan alfa bilangan real, maka ini hasilnya adalah alfa dikalikan X1, alfa dikalikan rumah, alfa dikalikan X2 dan seterusnya sampai dengan alfa dikalikan Xn gitu. Ya. Maka kita bisa saksikan di sini bahwa perkalian penjumlahan dan perkalian skalar di sini itu menjamin bahwa hasil penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu kembali menjadi anggota R pangkat N. Ya. Jadi kita lihat kalau X1 sampai dengan Xn, X1 aksen sampai Xn itu adalah bilangan real, maka penjumlahan antara dua bilangan real. Ya, jadi masing-masing ini ya itu semuanya bilangan real. Artinya apa? Ini juga merupakan barisan N buah bilangan real. Nah, demikian juga ini. Jadi karena alfa, nah kalau alfa itu bilangan real, maka hasilnya juga begitu. Maka di sini diharuskan bahwa alfa itu bilangan real, skalarnya itu bilangan real. Maka nanti ruang vektor yang akan kita konstruksinya adalah ruang vektor real. Kenapa? Karena alfanya, skalarnya diharuskan merupakan bilangan real. Ya. Nah,
gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah bilangan real dan juga merupakan hasilnya adalah anggota R pangkat N begitu. Ini adalah perkalian penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Sifat-sifat asosiatif, kemudian komutatif itu akan bisa dibuktikan dengan mudah di sini, ya. Terus kemudian yang penting adalah apa ada vektor 0. Vektor 0-nya adalah barisan n buah 0, ya. 0,0,0 sebanyak n. Ya. Saya buktikan ya kalau salah satu di atas ini diganti dengan 0,0,0,0 hasilnya pasti x aksen itu di sini. Ya. Apa itu lawan? Jadi minus dari x1, x2 sampai dengan xn itu apa? Nah, lawannya adalah min x1, minus x2 dan seterusnya sampai dengan minus xn. Ini lawannya. Nah, silakan dibuktikan sifat-sifat yang lain ya. Saya tidak perlu dibuktikan karena itu saya silakan digunakan untuk latihan. Jadi ini hal penting ya. Jadi adalah ruang vektor real R pangkat N gitu. Ya. Contoh penting ya, R pangkat N. Nanti karena semua ruang vektor itu akan bisa diwakili, semua ruang vektor real berdimensi N itu akan bisa diwakili oleh R pangkat N. Ya. Oke. Contoh berikutnya, yang kedua, C pangkat N. Ya, ini sama. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan kompleks Z1, Z2 terus sampai dengan Zn. Dengan Zi itu anggota C, bilangan kompleks sekarang. Nah, di sini seperti tadi penjumlahan ya, misalnya Z1 sampai dengan Zn ditambah dengan Z1 aksen sampai dengan Zn aksen itu sama dengan Z1 ditambah Z1 aksen sampai dengan Zn ditambah dengan Zn aksen Z aksen N ya. Hasilnya itu seperti itu. Ya, jumlahan antara dua buah bilangan kompleks, hasilnya juga bilangan kompleks ya. Jadi ini N buah bilangan kompleks juga. Artinya juga anggota C pangkat N. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, perkalian dengan skalar. Skalarnya kita ambil alfa Z1 sampai dengan Zn, itu hasilnya adalah alfa Z1, alfa Z2, alfa Z3 dan seterusnya sampai dengan alfa Zn. Nah, kita lihat segini. Alfa untuk apa? Ini anggota C pangkat N ya. Ternyata kita lihat di sini, baik alfa itu kompleks maupun real ya, keduanya sama-sama menghasilkan ini barisan bilangan kompleks juga. Artinya apa? Meskipun ini C pangkat N, himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan kompleks, tapi kalau alfanya ini kita pilih real ya, maka tetap saja bahwa hasil perkalian dengan skalar alfa itu adalah juga anggota di C pangkat N. Maka dalam hal ini C pangkat N, tetapi juga ketika alfa itu diganti bilangan kompleks juga hasilnya juga memenuhi. Artinya bahwa hasil perkalian dengan skalar ini adalah juga anggota C pangkat N. Ya, jadi dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa di dalam untuk ruang vektor C pangkat N ini bisa dipandang sebagai ruang vektor berdimensi real, tapi juga bisa sebagai ruang vektor kompleks, tetapi juga bisa dipandang sebagai ruang vektor real. Oke. Jadi setiap ruang vektor kompleks itu selalu bisa dipandang sebagai ruang vektor real. Itu bisa mudah dibuktikan, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya begini. Ada perbedaan nantinya. Ketika kita memandang ruang vektor berdimensi real, ya, lalu yang ruang vektor yang sama kita pandang sebagai ruang vektor berdimensi kompleks, maka perbedaannya adalah ketika kita memandang ruang vektor itu sebagai ruang vektor real, maka dimensinya, nah kita belum bicara dimensi ya, maka dimensinya akan dua kali dimensi ruang vektor itu kalau kita pandang sebagai ruang vektor kompleks gitu ya. Itu bisa dibuktikan dengan mudah kalau kita nanti sudah buktikan tentang basis dan dimensi. Sepertinya pesimis ya, karena waktunya sangat singkat ya. Oke, ini contoh yang penting ya, ini contoh yang penting. Sama seperti tadi bahwa sebagai theta sebagai vektor 0 adalah 0,0 ya, 0 barisan n buah bilangan 0, kemudian minus
Z1, Z2 sampai dengan Zn, itu tidak lain adalah minus Z1, minus Z2, dan seterusnya sampai dengan minus Zn. Ya, ini lawan dari vektor. Nah, silakan untuk aksioma yang lain, silakan dibuktikan, ini akan berlaku. Oke, mungkin akan saya tunjukkan himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Ya, ketika kita salah memilih cara menjumlahkan. Tapi kalau kita pandai menjumlahkan, maka kita akan mendapatkan bahwa himpunan itu disertai dengan penjumlahan yang tepat itu merupakan ruang vektor. Contohnya begini. Jadi saya tinjau bidang ini, bidang Z sama dengan beta. Ya, bidang Z sama dengan beta yang beta itu tidak sama dengan 0, ya, dengan beta tidak sama dengan 0. Jadi ini, jadi bidang Z ini titik potongnya dengan bindo Z, ya, misalnya, jadi titik potongnya ini misalnya adalah 0,0, beta, gitu. Oke, kita lihat ya. Ini bisa dipandang, ya, ini bisa dipandang sebagai R pangkat N itu dengan N sama dengan 3. Ya, ini bisa dipandang yang kita bicarakan ini, ya, atau enggak biasa. Jadi yang kita bicarakan adalah titik aja, titik pada bidang itu saja, dan setiap titik akan berasosiasi dengan sebuah vektor posisi. Setiap titik akan berasosiasi dengan sebuah vektor posisi, dan sebuah vektor posisi, ya, misalnya titik ini, ya, ini saya hapus, ya. Setiap titik pada titik pada bidang itu, ini misalnya, ya, itu bisa diwakili oleh koordinat bagi titiknya itu, ya. Jadi vektor R itu misalnya itu bisa diwakili oleh X, Z, Z, ya, komponen dari vektor R itu. Oke, ya. Nah, tetapi karena titik itu ada pada bidang Z sama dengan beta, maka Z ini otomatis sudah sama dengan beta. Ya, jadi dengan kata lain, yang kita tinjau itu adalah himpunan yang beranggotakan semua X, Z, beta, ya, dengan X, Z itu bilangan real, ya. Jadi himpunan semua X, Z, beta dengan X, Z itu anggota R. Jadi ya, titik pada bidang Z sama dengan beta itu bisa kita tuliskan seperti ini. Apa ini? Ini adalah komponen vektor posisi titik-titik yang ada pada bidang itu. Nah, misalnya ini saya tulis saja bidang R pangkat 3 beta gitu. Z sama dengan beta. Z sama dengan beta. Ini saya tulis himpunannya seperti itu. Ya. Atau terserah kalau Anda memberi nama yang lain. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita menggunakan penjumlahan vektor biasa, ya, penjumlahan vektor biasa, maka kita dapatkan ini. Jadi misalnya contohnya X, Z, beta, ini jadi. Kemudian misalnya ada vektor yang lain sana, ya, di sini, ya, titik ini misalnya ini saya hapus dulu. Ini titiknya 0,0, beta. Titik ini misalnya titik, ya, R aksen sama dengan X aksen, J aksen, beta, gitu. Nah, jadi kalau ini saya jumlahkan dengan cara penjumlahan vektor biasa, ya, kita lihat ini X aksen, Y aksen, beta, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah X ditambah dengan X aksen, Y ditambah dengan Y aksen, lalu apa? Beta ditambah beta. Jadi hasilnya adalah 2 beta. Nah, tentu ini keluar dari sini. Keluar dari situ. Kenapa? Karena koordinat Z itu selalu harus beta, padahal di sini 2 beta. Itu kalau di dalam grafik kita dapatkan ini jumlah kedua vektor ini tentu akan menghasilkan vektor yang keluar dari bidang itu. Sana. Ya, keluar dari bidang itu. Ya. Oke. Demikian juga kalau saya kalikan X, Z, beta dengan skalar alfa. Hasilnya adalah apa? Alfa X, alfa Y,
alfa beta. Nah, ini juga begitu. Jadi koordinat Z-nya sekarang alfa beta, bukan beta, ya. Jadi ini sama saja kalau ada vektor ini, ya, vektor ini menuju titik di sini. Misalnya tentu saja ini vektor ini saya sebagai R double aksen, ini sama dengan apa diwakili oleh X double aksen, Z double aksen, dan Z beta, ya, beta. Maka perkalian perkalian ini dengan skalar, hasilnya adalah alfa X double aksen, alfa X double aksen, Y double aksen beta sama dengan apa? Alfa X double aksen, alfa Z double aksen, alfa beta. Itu adalah vektor yang tergantung. Jadi alfa dan alfanya lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Kalau lebih besar dari 1 akan bertambah panjang keluar dari bidang itu, kalau kurang dari 1 akan memendek, ya, di bawah bidang itu. Nah, lihat di situ bahwa perkalian dengan skalar maupun penjumlahan itu menjadikan apa? Hasilnya itu keluar dari himpunan yang kita bicarakan itu. Himpunan titik-titik yang ada pada bidang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya himpunan ini R kuadrat Z sama dengan beta disertai dengan penjumlahan semacam ini tadi, penjumlahan vektor biasa itu bukan merupakan ruang vektor. Ya, kenapa? Karena tidak tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang semacam ini. Nah, kita bisa memilih dalam hal ini penjumlahan, ya, dan perkalian dengan skalar yang tepat begitu. Ya, seperti apa kira-kira? Ya, Nah, bagaimana kita bisa merumuskan perkalian penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang tepat? Saya seperti ini, ya. Sekarang kita definisikan penjumlahan seperti ini. Plus kotak, ya. Jadi kalau saya punya X, Z, beta, lalu saya jumlahkan dengan cara saya, namanya cara plus kotak itu X aksen, Z aksen, beta. Ini hasilnya saya definisikan sebagai X plus X aksen, lalu Z plus Z aksen, koma beta. Lu kok beta? Ya terserah saya mendefinisikan penjumlahan kotak ini dengan cara seperti ini. Gitu. Kemudian perkalian dengan skalarnya saya pilih seperti ini. X, Z, beta. Itu saya definisikan, ya. Sebagai ini, atau mungkin ini saya kasih biar berbeda dari sana, saya kasih alfa titik kotak, ya, titik kotak gitu, ya. Nah, ini saya tulis sebagai alfa dikalikan X, alfa dikalikan Z, lalu ini beta. Lu kok beta? Iya, ini saya definisikan, saya ambil, saya ad hoc, ya, saya definisikan seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini Anda bisa dengan mudah membuktikan bahwa ini benar-benar himpunan ini disertai dengan perkalian dan penjumlahan vektor yang semacam itu merupakan ruang vektor. Lah vektor nolnya apa? Ya, kita lihat vektor nolnya theta untuk kasus ini adalah 0,0, beta. Lihat silakan. Jadi kalau 0,0, beta, ya. Jadi silakan bisa dibuktikan kalau ini diganti substitusikan ke ini X aksen Y aksen beta, itu hasilnya pasti adalah vektor ini. Lawannya bagaimana? Jadi minus X, Z, ya, beta itu apa? Itu adalah minus X, minus Y, beta. Tentu saja bukan minus beta. Kalau minus beta otomatis keluar dari situ, ya. Jadi vektor lawan ini juga harus merupakan anggota himpunan itu, ya. Oke, lihat, ya. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa ini betul-betul lawan bagi XZ ini, ya. Ini lawan bagi XZ beta, ya. Ini lawan dari XZ beta. Kalau dijumlahkan dengan XZ beta, hasilnya adalah vektor 0 yang ini, ya, vektornya ini. Oke, penjumlahnya dengan cara ini tentu saja. Oke, jadi lihat, ya. Pada suatu saat ada suatu himpunan yang mana ketika kita pilih suatu penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu ternyata bukan merupakan ruang vektor. Tetapi kalau kita pilih penjumlahan yang lain itu merupakan ruang vektor. Ya. Nah,
kita bisa melihat secara geometri ya, maaf ya, ini secara geometri sebenarnya penjumlahan itu adalah penjumlahan vektor yang disertai dengan proyeksi ya. Jadi setiap vektor ini diproyeksikan dulu ke bidang z sama dengan beta, lalu baru dijumlahkan ya. Jadi sebagai contoh, kalau saya menjumlahkan kedua vektor ini ya, ini saya dapatkan dengan cara apa? Ini saya proyeksikan ya, kan vektor-vektor ini ya, vektor ini ya, ini saya proyeksikan dulu ke ke bidang z sama dengan beta itu ya. Kalau saya gambarkan di sini ya, biar lebih jelas. Ini bidangnya itu, ini titik potongnya tuh. Oke, kalau ada saya punya vektor yang ini sampai di sini, titiknya ini misalnya ya, kemudian ada vektor yang lain, titik yang di sini aja ya, titik ini, maka vektor ini saya proyeksikan dulu ke sini tuh. Lalu ini juga saya proyeksikan ke sana, jadi dapatkan ini vektor ini. Nah, jumlahan antara vektor ini dan vektor ini tentu ada pada bidang ini tadi ini. Nah, gitu. Atau sebaliknya, dijumlahkan dulu baru diproyeksikan gitu. Jadi ini secara geometris seperti itu ya, penjumlahan 0, beta. Jadi penjumlahan ini tadi itu dilakukan dengan cara seperti itu. Itu ya, saya rasa contoh ya. Jadi tidak setiap himpunan yang disertai dengan penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya, itu merupakan ruang vektor ya. Contoh yang lain banyak ya. Jadi misalnya saya mempunyai permukaan bola, jadi saya tinjau vektor-vektor posisi pada permukaan bola itu ya. Kalau kemudian kita menggunakan penjumlahan vektor biasa, tentu itu bukan merupakan ruang vektor, karena kalau ada dua buah vektor ya pada permukaan bola itu dijumlahkan pasti akan keluar dari permukaan bola. Itu jelas, dikalikan dengan skalar juga seperti itu. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan membicarakan konsep yang lain ya. Saya mulai dengan definisi ya, definisi sub ruang vektor ya, sub ruang vektor ya. Apakah himpunan, jadi ini berbicara tentang himpunan di dalam ruang vektor ya, subhimpunan di dalam suatu ruang vektor itu kan himpunan. Nah, tentu di dalamnya ada subhimpunan. Sebagai contoh misalnya ruang vektor yang tersusun atas vektor-vektor posisi dalam ruang ya. Di sana ada vektor-vektor yang kita batasi ya, vektor-vektor yang ada pada bidang XY, vektor-vektor posisi titik-titik yang ada pada bidang XY. Tentu itu merupakan subhimpunan di dalam ruang yang yang lebih besar tadi ya. Nah, kita akan bicara tentang subhimpunan atau himpunan bagian dari suatu ruang vektor yang dengan sendirinya juga merupakan ruang vektor. Tentu saja tidak setiap himpunan bagian suatu ruang vektor itu subruang vektor ya. Contohnya begini tadi, ini adalah himpunan bagian dari R pangkat 3. Faktanya dengan cara penjumlahan di R pangkat 3 tadi, ini bukan merupakan ruang vektor ya. Ini bukan merupakan ruang vektor ya. Oke, ini contoh himpunan subhimpunan di dalam R pangkat 3 yang bukan merupakan ruang vektor, subruang vektor ya. Oke. Nah, cukup sederhana untuk disebut sebagai subruang vektor ya. Misalkan W ya disertai dengan W suatu ruang vektor di atas F gitu ya. Kalau saya sebut F berarti pernyataan ini berlaku baik untuk C maupun untuk R ya. Di atas F ya, terhadap dengan plus sebagai penjumlahannya, dengan penjumlahan ya, penjumlahan plus ya.
Berikutnya ya, misalkan ya, selanjutnya misalkan gitu, ya, U itu subset di B, ya, U subset di B. U disebut suatu sub ruang vektor. Ya, perhatikan ya, saya menggunakan istilah suatu. Jadi kesimpulannya apa? Nanti yang namanya sub ruang vektor itu bukan hanya U. Jadi nanti banyak sekali sub ruang vektor di B. Ya, maka saya menggunakan suatu. U disebut suatu sub ruang vektor di B jika dua syarat ini berlaku. Yang pertama, untuk setiap U1 dan U2 anggota U, maka berlaku bahwa U1 ditambah U2 itu juga ada di U. Ya. Yang kedua, ya, untuk setiap alfa anggota F dan untuk setiap U anggota U besar, maka alfa U itu ada di U besar. Dari besar. Nah, ini apa namanya syarat atau definisi dari sub ruang vektor. Nah, dari sini kita lihat sekali bahwa ini tidak berlaku ya. Jadi apa namanya untuk disebut. Tapi ini kan ruang vektor Pak tadi. Tapi penjumlahannya berbeda dari penjumlahan di R pangkat 3. Maka ini bukan sub ruang vektor di R pangkat 3. Jadi kalau disebut bebek itu atau anak bebek ya harusnya kuek-kuek gitu. Ya, jadi kalau cara ngomongnya itu beda ya itu bukan anak bebek gitu ya. Jadi ini begitu. Jadi untuk disebut sebagai sub ruang vektor itu diuji dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan yang ada di induknya di W gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya begini ya. Sederhana saja. Good. Contohnya gini ya, contohnya ya. Tentu saja kalau saya mempunyai R pangkat 3 ini mewakili ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor posisi dalam ruang R pangkat 3 ya. Jadi kalau saya ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Z. Sekarang kita perhatikan apa namanya titik-titik yang ada pada bidang XZ ya, titik-titik yang ada pada bidang XZ. Oke, misalnya vektor titik ini misalnya ya, ini R ya. Kemudian titik yang ini misalnya ini adalah R aksen gitu, R aksen. Terlihat ya? Good. Nah, tentu saja R itu akan diwakili oleh koordinat ya, titik ini adalah X, Z, 0. Kenapa? Karena vektor ini adalah menunjuk titik pada bidang XZ. Ya. Nah, kemudian titik R aksen itu bisa diwakili oleh vektor apa? Misalnya X aksen, Y aksen, 0. Kenapa? Karena sekali lagi titik R aksen juga menunjuk titik yang vektor R aksen menunjuk titik yang ada pada bidang XZ. Oke. Nah, kalau kemudian ini dijumlahkan ya, jadi dijumlahkan saya tulisnya atau di sini ya, ya X, Z, 0 ditambah dengan X aksen, Z aksen, 0. Ini dijumlahkan dengan cara yang sama dengan yang ada di apa namanya R pangkat 3 tadi. Ya, untuk N sama dengan 3 ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah X plus Z, X plus X aksen, Z plus Z aksen, 0. Nah, tentu ini juga merupakan titik yang ada di bidang XZ. Lihat di situ. Syarat pertama dipenuhi, ya. Jadi yang kita perhatikan adalah ini. Jadi mungkin saya tulis R pangkat 3 apa namanya XZ gitu ya. Himpunan yang beranggotakan semua vektor posisi yang menunjuk titik yang ada di bidang XZ, ya. Oke. Jadi untuk dua anggota R pangkat 3 XZ, maka penjumlahan apa namanya vektornya ada kembali ke sini. Ya, jadi ini dikatakan anggota R pangkat 3 XZ.
Bagaimana dengan perkalian dengan skalar? Kalau saya punya skalar alfa, real tentu saja alfanya x, z, 0, hasilnya adalah alfa x, alfa z, 0 gitu. Nah, sekali lagi ini juga ada di R pangkat 3 XZ. Nah, dua syarat dipenuhi menurut saya dengan termaktub di dalam aturan itu, maka RXZ atau bidang XZ itu merupakan contoh sub ruang vektor di dalam ruang R pangkat 3. Gitu. Ya, ini ruang yang beranggotakan semua vektor posisi di ruang R pangkat 3. Bisa dibuktikan untuk latihan misalnya himpunan semua bidang, ya, sembarang bidang datar yang memuat pangkal koordinat, ya entah bagaimanapun orientasinya, asalkan bidang itu memuat pangkal koordinat ini merupakan sub ruang vektor, ya di R pangkat 3. Oke. Nah, semua garis yang melalui pangkal koordinat, semua garis lurus infinite ya tentu saja, yang melalui pangkal koordinat itu juga merupakan sub ruang vektor. Ya, tentu saja sumbu X sendiri, sumbu Z sendiri, dan sumbu Z sendiri itu merupakan sub ruang vektor. Bidang XZ, bidang ZZ, bidang XZ, ya itu merupakan sub ruang vektor istimewa. Nah, sembarang bidang sekali lagi yang memuat titik 0,0,0 itu merupakan sub ruang vektor di R pangkat 3. Jadi sub ruang vektor di suatu ruang vektor itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Makanya saya katakan ini definisinya dengan istilah suatu. Jadi U disebut suatu sub ruang vektor di B itu jika ini dipenuhi. Oke, cukup jelas ya, saya rasa tentang sub ruang vektor. Nah, sekarang saya akan bicara tentang bebas linier, ya, bebas linier versus gayut linier, ya, gayut linier, ya, bebas linier versus gayut linier. Yang pertama harus dibicarakan adalah konsep kombinasi linier, Oke. Nah, misalkan saya mempunyai K buah vektor, anggota ruang vektor. Jadi misalnya W1, W2, dan seterusnya sampai dengan Vn, ya WK, itu subset dari V, ya. Jadi W1, W2 sampai dengan WK itu adalah vektor di ruang V, ruang vektor V. Lalu saya juga mempunyai alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa K, ya. Ini subset di F. Ini skalar ya, skalar. Sekali lagi kalau saya terus F itu ini bisa kompleks, bisa real, ya. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi linear, ya, suatu kombinasi linear itu adalah, ya, suatu kombinasi linear dari W1 sampai dengan WK itu seperti ini, ya. Alfa 1, W1 ditambah alfa 2, W2 ditambah alfa K, WK. Jadi ini contoh dari kombinasi linear vektor ini. Jadi kombinasi linear yang dibentuk oleh vektor W1, W2 sampai dengan WK. Oke. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya sampai dengan alfa K itu disebut koefisien kombinasi linear. Ya, ini disebut kombinasi linear alfa 1, alfa 2, ya, dan seterusnya sampai dengan alfa K itu disebut, ya, disebut kombinasi linear, koefisien, ya, koefisien kombinasi linear, kombinasi linear, gitu, ya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, hasil kombinasi linear itu tentu merupakan anggota V. Jadi ini tentu saja kembali menjadi anggota V. Apa sebabnya? Saya bisa berargumentasi begini, ya. Karena W1 itu anggota V, alfa 1 itu skalar,
maka alfa 1 ini tentu adalah anggota W. Ya. Karena W ruang vektor. Ya. Kemudian alfa 2, B2 itu juga anggota W. Sebab apa? Karena sebab B2 itu anggota W, alfa 2 itu skala. Ya, ini bisa diteruskan sampai dengan alfa K, BK. Itu pun juga anggota W. Oke. Nah, ini anggota W, anggota W, anggota W. Ya. Lalu anggota W ditambahkan dengan jumlahkan dengan anggota W, tentu anggota W besar. Lalu tambahkan dengan ini lagi dengan alfa 3 W3 yang juga anggota W, juga anggota W besar. Sehingga kalau dijumlahkan terus sampai dengan penjumlahan terakhir, suku terakhir alfa K, WK, maka keseluruhannya itu akan menjadi anggota W besar. Itu. Ya. Itu hal penting ya. Jadi dari kombinasinya. Apakah K itu apakah kombinasinya harus finite sukunya? Tidak. Jadi bisa saja kita mempunyai sekumpulan vektor-vektor yang jumlahnya infinite, tak berhingga, lalu kita susun kombinasi linear. Nah, perlu dilihat di sini bahwa ya, kalau diberikan himpunan semacam ini, maka alfa 1 sampai alfa K itu bisa bervariasi. Alfa 1 sampai alfa K itu bisa bervariasi. Ya, kemudian tentu saja variasinya ya alfa 1 itu meliputi seluruh F, kemudian juga alfa 2 sampai alfa K. Jadi kalau diberikan sebuah sekumpulan vektor semacam ini, maka dari situ bisa diperoleh himpunan yang beranggotakan semua kombinasi linear yang mungkin ya dari vektor-vektor itu ya. Good. Nah, sekarang saya ingin bicara apa yang dimaksud dengan bebas linear. Ya, apa itu bebas linear? Oke. Himpunan ya menempuh cara sederhana meskipun kurang rigorous ya, bisa saja seharusnya pakai cara yang strict ya, tapi oke lah, nggak apa ya, biar sederhana untuk banyak yang belum terbiasa dengan cara berpikir seperti ini. Jadi himpunan ya, saya bicara yang finite dulu ya, himpunan B1, B2, B3 sampai dengan Vn, Wk ya, itu dikatakan apa? Bebas linear apabila persamaan ini, jadi persamaan ya, beta 1 B1 ditambah beta 2 B2 ditambah sampai dengan beta K BK sama dengan theta memiliki penyelesaian atau solusi ya. Jadi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta K yang semuanya sama dengan 0 gitu. Jadi saya jelaskan himpunan ini, jadi kalau yang dikatakan bebas linear atau gaib linear itu adalah himpunan vektor-vektor ya. Jadi himpunan vektor ini dikatakan bebas linear apabila persamaan ini ya, lihat persamaan ini yang tidak diketahui kan beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Karena W1, W2, W3 sampai WK itu diberikan. Maka persamaan ini akan yang dicari adalah beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Nah, apabila solusinya ternyata ini semua koefisien kombinasi linear itu sama dengan 0. Ini beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta K itu sama dengan 0. Maka himpunan ini disebut sebagai himpunan yang bebas linear. Ya, bebas linear ya. Atau kata lain adalah independent linear ya. Independent ya, linear. Kenapa nggak disebut merdeka ya? Karena independent ya. Disebut himpunan yang merdeka gitu ya, linear. Ya. Tapi biasanya orang dengan bebas linear ya. Seperti itu. Nah, kapan himpunan itu gaib linear? Suatu himpunan dikatakan gaib linear apabila tidak bebas linear. Ya, himpunan ya, saya tuliskan sini himpunan
himpunan W1, W2 dan seterusnya sampai dengan WK dikatakan gayut linear, ya, gayut linear apabila himpunan itu, ya, W1 sampai dengan WK, ya, itu tidak bebas linear. Artinya apa? Artinya persamaan ini akan memberikan solusi di mana tidak semua koefisien kombinasi linear itu 0. Gitu. Nah, kalau nanti ada saatnya kita harus meninjau himpunan ini infinite. Ya, situasinya sama gitu. Situasinya sama. Ya, jadi kalau kita punya himpunan infinite misalnya W1, W2, W3 dan seterusnya sampai infinite. Kapan ini dikatakan bebas linear? Itu apabila setiap kita mengambil sembarang finite subhimpunan dari subhimpunan ini, maka itu bebas linear. Jadi setiap misalnya mengambil W1, W2, W3 dicek, oh bebas linear. Lalu dicek lagi W1, W2, W3, W4, W5, W10 misalnya dicek bebas linear. Nah, setiap kita mengambil sejumlah finite anggota himpunan ini, kita cek ternyata bebas linear, maka himpunan ini bebas linear. Jadi untuk yang infinite caranya seperti itu. Jadi ini bebas, ini dikatakan bebas linear apabila setiap pengambilan sejumlah finite subhimpunan dari himpunan ini itu bebas linear. Ya, oke, itu. Nah, contoh ya, mungkin contoh ini penting bagi kita. Contohnya apa? Contohnya adalah Anda kenal vektor I, J, K di dalam ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor posisi. Ya. Nah, ini bebas linear atau tidak? Jawabnya bebas linear. Kita lihat ya. Jadi kebetulan di situ ada konsep produk skalar ya. Oke, caranya bagaimana? Ambil aja ini alfa I ditambah beta J ditambah gamma K. Dan ini kita paksa sama dengan vektor 0. Oke. Nah, kalau diambil dot produk dengan vektor I, ya, maka ini 0 karena I dot J itu 0, lalu I dot K 0. Hasilnya adalah, jadi kalau kedua ruas ini diambil dot produk dengan vektor I, ya, hasilnya apa? Alfa I dot I, ya, ini tambah 0, ditambah 0, sama dengan vektor 0 dot I. Vektor 0 dot I hasilnya juga 0. Nah, I dot I sama dengan 1. Jadi ini alfa sama dengan 1. Oke, lalu kemudian diambil dot produk dengan misalnya J. Maka hasilnya adalah 0 ditambah dengan beta J dot J ditambah 0. Ini sama dengan 0. Dari sini dapatkan beta sama dengan 0. Ya, diambil dot produk dengan K misalnya, maka diperoleh 0 ditambah 0 ditambah dengan apa? Gamma K dot K itu sama dengan 0. Jadi dari sini kita tuliskan gamma sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan ini solusinya apa? Alfa sama dengan 0, beta sama dengan 0, gamma sama dengan 0. Jadi jika itu adalah himpunan vektor-vektor yang bebas linear gitu. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh himpunan yang bebas linear. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Contoh tadi ya. Jadi saya mau contoh apa tadi? Gak lupa. Oh ya, ya. Anda ingat ini ya. Jadi kalau ada bilang apa setengah, lalu sinus x, lalu sinus 2x, ya, sinus 3x dan seterusnya, ya. Atau saya tulis ini aja. Ini sinus x, lalu cosinus x, lalu sinus 2x, lalu cosinus 2x dan seterusnya. Nanti di sini ada apa namanya sinus nx, ya, koma cosinus nx, koma dan seterusnya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi, himpunan yang beranggotakan semua fungsi, ya, yang apa kontinu ya di situ.
Nah, ini bisa nantinya dipandang misalnya ya X itu dibatasi dari 0 sampai dengan 2pi. Jadi X itu dibatasi dari 0 sampai dengan 2pi. Oke. Nah, kemudian kita bicara tentang fungsi kontinu ya, ditulis seperti ini 0 2pi. Ya, himpunan semua fungsi yang real yang kontinu pada interval 0 sampai dengan 2pi. Oke. Nah, ini merupakan ruang vektor. Tadi saya tunjukkan himpunan semua fungsi itu ruang vektor. Termasuk ini adalah ruang vektor ya, ruang vektor. Nah, tentu ini anggota ini. Jadi ini subhimpunan di sini. Jadi himpunan yang beranggotakan fungsi-fungsi itu setengah sin X, sin Z, cos Z, sin 2X, cos 2Z, 2X dan seterusnya. Itu merupakan fungsi-fungsi di sini. Dengan mudah kita bisa menunjukkan bahwa ini merupakan himpunan yang bebas linier. Himpunan yang bebas linier. Dari mana caranya? Mungkin Anda ingat deret Fourier. Ya, deret Fourier. Ya. Fourier. Ya. Nah, dari situ Anda nanti bisa dapatkan bahwa fungsi-fungsi ini bebas linier. Oke. Nah, ini contoh kalau diminta untuk menunjukkan contoh himpunan infinite ya, beranggotakan sejumlah infinite tak berhingga vektor-vektor ya, yang bebas linier. Ini fungsi tapi vektor. Kenapa? Karena merupakan anggota ruang vektor. Ingat tadi ya, jadi kita mencoba melihat dari sisi aljabar sehingga fungsi pun boleh disebut sebagai vektor, sebab fungsi itu merupakan anggota suatu ruang vektor. Mungkin itu dulu. Dari Tiara Sabrina Ifada dari ITERA, alhamdulillah dari Sumatera Indonesia. Izin bertanya Pak, perkalian kotak dan perkalian titik dalam atau bagaimana Pak? Kok pada itu 3, N-nya sama dengan 3, maksudnya begitu ya? Apa itu dari X, Y, dan beta? Oke, langsung saya jawab. Sudah cukup jelas Bapak? Atau perlu saya ulang? Oke, ya saya jelaskan ya. Jadi dalam konteks matematika semacam ini ya, kita selalu harus berangkat dari kesepakatan. Bagaimana? Oh ya. Jadi di dalam konteks matematika semacam ini tadi saya katakan kita harus selalu berangkat dari kesepakatan. Sebenarnya juga sama, ya. Semua kita bicara matematik itu selalu kita sepakati dulu apa objek apa yang kita bicarakan itu. Jadi jangan pernah ketika kita bicara perkalian dan macam itu kita mengasosiasikan ke apa yang sudah kita peroleh sebelumnya, dot produk ya, kemudian apalagi tensor Cartesian product dan sebagainya. Tadi kita sudah sepakati bahwa plus kotak perkalian skalar dan juga perkalian skalar yang istimewa tadi itu kita sepakati di situ. Jadi jangan kemudian dihubungkan dengan sesuatu yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Cukup jelas ya. Jadi ini seringkali ini yang membuat mahasiswa dan siapapun yang belajar matematik yang semacam ini kesulitan karena selalu dihubungkan dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dipahami sebelumnya. Kita sepakati di situ tadi bahwa kalau saya definisikan sebuah perkalian dan penjumlahan antara dua buah vektor dan perkalian antara vektor dengan suatu skalar, tetapi cara di situ cukup jelas ya. Jadi kita sepakati di situ. Nah, kemudian jangan mengasosiasikan dengan hal-hal yang sudah pernah kita bicarakan dan itu berlaku umum gitu. Saya rasa cukup jelas di situ. Yang kedua dari Rizka,
Dari Rizka Uwi Walisongo, izin bertanya terkait subruang vektor. Ya. Kira-kira jika banyak dari jenis subruang vektor ada syarat-syarat khususnya atau kriterianya ada? Nah, tadi sudah saya sebutkan, ya. Jadi berapa mana tadi? Jadi suatu subhimpunan atau himpunan bagian dalam suatu ruang vektor itu merupakan ruang vektor apabila penjumlahan yang antar dua anggota subhimpunan itu menghasilkan vektor yang juga ada di dalam himpunan itu, subhimpunan itu atau himpunan bagian itu. Ya, sebagai contoh tadi saya tunjukkan kalau ada vektor posisi yang menunjuk titik pada bidang XZ dijumlahkan, maka hasilnya adalah vektor posisi dari titik yang juga ada di bidang XZ itu. Ya, kalau ada vektor di bidang XZ lalu saya kalikan dengan skalar, maka hasilnya adalah vektor posisi yang juga menunjuk titik yang ada pada bidang XZ itu. Dua syarat itu untuk disebut sebagai sebagai subruang vektor. Jadi kalau suatu subhimpunan ya atau himpunan bagian dari suatu ruang vektor itu memenuhi syarat itu, orang istilahnya mengatakan begini, tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Artinya penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu menghasilkan anggota yang juga ada di dalam subhimpunan atau himpunan bagian itu. Syaratnya begitu. Maka itu merupakan subruang vektor. Jadi sebenarnya pertanyaannya agak aneh gitu saya katakan, karena ketika kita bicara subruang vektor, yang pertama kali harus kita pahami adalah syaratnya. Itu sudah betul. Tetapi tadi saya jelaskan bahwa saya memulai pembicaraan subruang vektor juga bicara tentang syaratnya gitu. Ya, jadi unik pertanyaannya karena tiba-tiba ditanya syarat untuk menjadi subruang vektor gitu. Nah, padahal tadi di awal pembicaraan tentang subruang vektor saya awali dengan membacakan atau membicarakan syarat untuk disebut sebagai subruang vektor. Begitu ya. Jadi syaratnya ada dua, penjumlahan dan perkalian dengan skalar itu tertutup di dalam subhimpunan itu atau himpunan bagian itu. Ya, jadi kalau ada dua anggota himpunan bagian itu dijumlahkan, hasilnya tidak keluar dari himpunan itu. Dua vektor yang ada pada bidang XZ, ya, dijumlahkan, ya, dua vektor yang menunjuk satu titik, ya, atau dua vektor posisi pada bidang XZ dijumlahkan, hasilnya tidak keluar dari bidang XZ itu. Jelas ya? Kalau ada sebuah vektor di bidang vektor posisi di bidang XZ dikalikan dengan skalar, maka hasilnya juga tidak keluar dari himpunan vektor-vektor posisi pada bidang XZ itu. Nah, maka bidang XZ itu suatu contoh subruang vektor. Itu saya rasa ya. Syaratnya itu, syaratnya ketertutupan terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya. Monggo. Ya, monggo. Ini pertanyaan dari Izrul Supriyadi dari ITB, Pak. Nggih. Permisi Pak, ingin bertanya. Monggo. Untuk membuktikan vektor satuan IJK adalah bebas linier, caranya adalah dengan mendotkan dengan salah satu vektor satuan tersebut. Ya. Apakah tidak mengubah makna fisisnya, atau bagaimana penjelasannya bila ditinjau fisisnya? Semisal membuktikan bahwa vektor tersebut konservatif, bila nilai kurnya bukan 0, agar 0 maka nilai kurnya didotkan dengan salah satu vektor satuan. Saya rasa tidak ada kaitan dengan itu ya. Jadi yang kita bicarakan di sini. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah vektor itu konservatif atau tidak. Ya, jadi saya tadi juga belum bicara tentang masalah medan vektor yang konservatif dan sebagainya. Ya, jadi ini tidak ada kaitan ya langsung dengan pembicaraan itu. Sebenarnya orang bisa membuktikan ini tidak harus dengan dot product, dengan banyak cara. Jadi kalau boleh saya buktikan lain ya. Jadi begini, ya. Kenapa IJ dan K itu
Sebenarnya ini adalah cara apa namanya standar ya untuk membuktikan bahwa himpunan yang ortogonal, ya himpunan yang ortogonal itu apa namanya, kalau misalnya di suatu ruang vektor itu sudah didefinisikan produk skalar, ya, maka ada konsep ortogonalitas. Ya. Nah kebetulan kalau kita punya himpunan yang ortogonal, maka otomatis himpunan yang ortogonal itu independen linier atau bebas linier. Oke. Cara pembuktiannya ya seperti ini tadi. Cara pembuktiannya ini padahal khusus ya. Nanti kalau pada umumnya juga dengan cara yang sama gitu. Diambil dot produk dengan apa namanya vektor yang ada di situ, ya kemudian akan tersisa apa namanya koefisien ya dari salah satu dari koefisien kombinasinya itu, ya, dan itu sama dengan 0 gitu. Saya rasa itu apa namanya secara standar gitu. Tapi sebenarnya bisa juga dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh I itu bisa diwakili oleh vektor 1,0,0. Oke. Nah, J itu bisa diwakili oleh vektor 0,1,0. K itu bisa diwakili oleh vektor 0,0,1. Nah, kalau alfa I ditambah alfa J ditambah dengan beta J ditambah gamma K sama dengan 0, ya. Oke. Maka ini bisa dituliskan ini. Jadi alfa dikalikan 1,0,0 ditambah beta dikalikan dengan 0,1,0 ditambah dengan gamma dikalikan 0,0,1. Dan ini harus sama dengan 0 ini diwakili oleh vektor 0 ya, 0,0,0. Oke. Itu. Jadi sekarang kita hitung ini. Jadi ini adalah alfa, 0,0 ditambah dengan 0, beta, 0 ditambah 0,0, gamma. Ini sama dengan 0, 0,0. Oke. Nah, kalau dijumlahkan ya alfa ditambah 0 itu alfa, kemudian 0 ditambah beta itu beta. Oke. Lalu apa namanya 0 ditambah gamma itu 0 ya, gamma ini sama dengan 0,0,0. Nah dari sini bisa ambil alfa, beta, gamma sama dengan 0,0,0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa alfa sama dengan 0, beta sama dengan 0, dan gamma sama dengan 0. Itu juga bisa dibuktikan ya. Jadi mungkin ini tidak ada kaitannya dengan apa namanya konservativisme dari suatu medan vektor ya. Saya rasa begitu. Gua Bapak. Terima kasih Bu Hasna. Pak Rosid, saya mau tanya. Oh ya, saya Ardi dari Winwali Songo. Mau tanya, tadi kan dijelaskan terkait basis. Saya belum bicara basis. Oh ya, terkait bebas linier tadi Pak Rosid. Nah, terkait bebas linier, kemudian nanti kan kalau pembahasan sampai ke basis itu bahwa basis itu mereka adalah vektor-vektor yang saling bebas linier. Nah kemudian Istilahnya bukan vektor-vektor yang saling bebas linier, himpunan yang bebas linier gitu. Himpunan yang bebas linier. Ya, jadi bebas linier itu menyangkut himpunan, gitu. Ya. Himpunan vektor-vektor. Nah kemudian kalau kita misalkan berbicaranya sampai ke ruang Hilbert itu ternyata ada istilah basis sendiri ya Pak Rosid, yang tidak tidak sama dengan basis dalam konteks ruang vektor biasa seperti ini. Ya, jadi nanti tapi akhirnya kemudian dibuktikan itu sejalan gitu. Ya, jalan. Jadi istilahnya adalah himpunan atau barisan ya, barisan maksimal gitu. Jadi himpunan maksimal, himpunan ortonormal yang maksimal gitu.
Dan ternyata himpunan ortonormal yang maksimal itu adalah basis. Saya itu yang saya baca untuk misalkan yang ruang Hilbert yang dimensinya tahingga, Ya, betul. itu dikatakan bahwa belum tentu basis yang di ruang Hilbert itu istilahnya basis Schroeder atau apa gitu ya. Kalau sementara yang di ruang vektor biasa ini basis Hamel, nah katanya itu belum tentu basis Schroeder itu merupakan basis Hamel ini, basis di ruang vektor biasa ini gitu. Jadi yang saya lihat dari definisinya, memang saya belum belum sampai terus menelusuri membuktikan apa. Jadi yang saya lihat itu dari definisinya seperti tidak ada persyaratan bahwa mereka membentuk himpunan yang bebas linier gitu. Kalau tadi yang Kalau ortonormalnya iya, ortonormal nggak? ortonormalnya iya. Jadi kadang Ortonormal istilah nggak? lainnya basis ortonormal Ya. gitu untuk basis Hilbert. Betul. Jadi Ya, apakah berarti tidak ya. berarti Jadi kalau basis itu Hilbert itu harus apakah ortonormal, maka memang tidak selalu bebas linier atau bagaimana gitu? tapi kalau ortonormal otomatis bebas linier. Kalau ortonormal otomatis bebas linier. Gitu. Pasti bebas linier ya. Itu saya masih belum melihat kondisi seperti apa yang membuat basis Keduanya beda. ya itu dia. Ya. Nah, biasanya kalau kita di dalam ruang Hilbert itu memang awalnya tidak pernah bicara bebas linier ya, tapi kita selalu bicara himpunan ortonormal yang maksimal gitu. Nah, lalu dengan mudah bisa dibuktikan bahwa kalau suatu himpunan itu ortonormal dan maksimal dalam pengertian tidak dimuat oleh himpunan ortonormal yang lain gitu ya. Jadi ortonormal itu artinya tidak dimuat oleh himpunan ortonormal yang lain. Maka dari situ bisa dibuktikan bahwa semua vektor di dalam ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier atau kombinasi linear dari anggota-anggota himpunan yang ortonormal yang maksimal tadi. Berarti basis Hilbert tadi itu berarti span-nya itu sama dengan ruang Hilbert itu ya atau bagaimana? Ya. Sementara kalau misalkan kita punya basis menurut definisinya ruang vektor biasa ini, span-nya itu belum tentu atau span-nya subset dari ruang Hilbertnya gitu. Bisa jadi karena di dalam ruang Hilbert ada syarat untuk kelengkapan, completion itu, ya. Jadi ada syarat itu, ya, sehingga kemudian bisa jadi ya tidak setiap himpunan yang basis dalam ruang Hilbert sebagai ruang vektor itu sebagai basis dalam ruang Hilbertnya itu. Jadi tolong dibedakan antara ruang Hilbert. Kalau kita bicara ruang Hilbert kan sekaligus kita bicara hasil kali skala dan sekaligus bicara konvergensi di sana. Oh iya. Kelengkapan, completeness. Ya, tapi kalau kita bicara ruang Hilbert sebagai ruang vektor, iya gitu. Oh, gitu. Ya, saya rasa itu jawabannya. Saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan dengan berpikir aksiomatik ini Pak Rosi. Jadi yang tidak ada di aksioma itu dibuktikan. Ya. Dibuktikan dengan berangkat dari aksioma itu. Ya. Tapi saya segera menjadi ingat tentang ini Pak, teorema ketahanan Gödel itu. Bukankah seperangkat aksioma itu tidak bisa lengkap sekaligus konsisten? Kalau dia lengkap maka dia tidak konsisten. Ya. Kalau dia konsisten maka dia tidak lengkap. Itu seperti apa? Nah, itu biasanya menyangkut di daerah pinggiran. Ya, jadi misalnya sebagai contoh ya ya itu biasanya, tapi di dalam konteks matematika di semacam ini tidak kita bersyukur teorema Gödel itu sejauh ini tidak ada persoalan di sini ya. Jadi teorema Gödel itu kalau itu menyangkut istilahnya kesemestaan gitu. Jadi semua persoalan yang diungkapkan oleh Gödel terkait dengan itu ada di kesemestaan. Jadi misalnya
meninjau himpunan yang beranggotakan semua himpunan. Jadi di sana akan ada persoalan, ya. Gitu ya, sebagai contoh misalnya itu. Jadi coba diteliti persoalan-persoalan yang dibicarakan oleh ketidaklengkapan atau tidak kesesuaian yang diungkapkan oleh teori Maguten itu selalu menyangkut hal-hal yang sifatnya kesemestaan tadi, ya. Kalau menyangkut hal semacam ini saya rasa tidak ada persoalan gitu. Toh buktinya ya teori Maguten itu diungkapkan tahun berapa? Tahun 40-an ya, 40-an atau 30-an ya. Sempat membuat David Hilbert terpukul ya, berat gitu karena ungkapan itu tadi. Padahal formalisme, matematika yang aliran formalisme itu David Hilbert yang atau aksiomatik tadi ya, itu David Hilbert yang sebagai bapaknya gitu. Nah, kemudian oleh seorang anak muda yang namanya Kurt Gödel itu dia mengungkapkan bahwa intinya suatu teorema yang membuat impian David Hilbert itu berantakan. Tapi toh sampai sekarang orang masih tidak ada persoalan dengan itu. Ya, jadi tidak ada persoalan dengan itu. Karena apa? Ya, karena persoalan yang diungkapkan oleh Gödel itu ada di kesemestaan. Jadi jauh dari pembicaraan semacam ini. Gitu. Coba aja lihat hal-hal yang dibicarakan di teori Gödel, pasti ada di kesemestaan. Saya katakan. Ya. Oh iya Pak, nanti saya cek lagi. Okay. Ini Pak sedikit Pak, terkait yang tadi Pak, apakah setiap himpunan yang bukan ruang vektor itu dapat menjadi ruang vektor jika kita pilih penjumlahan dan perkalian yang sesuai? Apakah selalu begitu? Sejauh ini kita bisa membuktikan ya. Misalnya lingkaran. Tapi saya sejauh ini belum bisa menemukan suatu struktur penjumlahan yang menjadikan lingkaran itu sebagai ruang vektor. Tapi kalau lingkaran itu saya buang satu titiknya, ya, maka saya bisa mengkonstruksi sebuah struktur ruang vektor di dalam lingkaran yang kehilangan satu titik itu. Ya, bisa jadi terkait dengan topologinya ya. Jadi itu saya rasa begitu. Kemungkinan kalau dia homeomorfis ya dengan R pangkat n misalnya ya itu otomatis jadi suatu himpunan yang kalau homeomorfis kita harus bicara topologi di situ ya. Kalau dia homeomorfis dengan R pangkat n bisa jadi karena lingkaran yang dibuang salah satu titiknya itu homeomorfis dengan R pangkat 1 garis real gitu. Ya, dari homeomorfisme itu saya bisa mengkonstruksi struktur ruang vektor di lingkaran yang kehilangan titiknya itu. Jadi sepertinya terkait dengan itu. Ya. Tapi lingkaran yang dihilangkan satu titik itu apa masih bisa disebut lingkaran? Ya, sebagian lingkaran gitu. Oh iya Pak, cukup jelas Pak. Ya, jadi Terima kasih. jadi sebetulnya topologi itu yang bermain di situ. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus saya rasa. Ya. Terima kasih Pak. Nah, mungkin perlu dikasih hadiah ini pertanyaan ini cukup bagus ini. Ya. Ya, Pak. Mungkin bisa menjadi topik berikutnya ya Pak, membahas topologi. Oke. Ya, terima kasih untuk seluruh penanya dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rosid selaku pemateri di sore ini dan secara umum sebagai pemateri di sesi pertama sampai sesi ke-8. Ini akhir dari sesi ke-8 atau sesi di minggu ini. Nah, sebelum saya akhiri, seperti biasa kita adakan foto bersama.